Ya, ini saya mulai dari kelompok yang udah itu aja, udah ada dulu. Saya mulai dari kelompok E aja ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Jadi jumpa lagi ya di KMMI. Sekarang adalah pertemuan ke-13. Jadi di pertemuan 13 ini jadwalnya itu saya akan kembali mereview untuk flowchart-nya seperti apa, kemudian semacam memfikkan nanti judulnya dipakai apa, kemudian dari situ saya akan coba mendata untuk tambahan apa, semacam sensor apa yang dibutuhkan untuk tiap kelompok. Itu nanti mungkin akan coba kita akomodir untuk pengadaan komponen-komponen tambahannya itu. Jadi saya akan di sini akan kembali ngefikkan mau buat apa, kemudian kan kita udah berikan komponen dasarnya kayak Arduino, kemudian udah MCU, kemudian kabel, solder dan sebagainya itu sudah kita belikan. Cuma kan saya lihat kemarin itu mereview sekilas bahwa tiap kelompok itu memiliki judul yang beda-beda. Nah, di sini di pertemuan ini saya coba ingin mendata, memfikkan. Jadi tiap kelompok ini membuat ini, kemudian saya di situ bisa tahu komponen tambahan apa aja yang dibutuhkan. Saya mulai ya dari kelompok E1. Apa sudah ada di room ini untuk kelompok E1? Belum ada. E2. E2 belum. E3. E3 belum. E4. Enggak ada ya E4. E5. Kelompok berapa ini? Halo? Dari kelompok O di sini yang ada kelompok berapa aja? Yang udah masuk, yang udah join? S1 hadir, Pak. Oke, E1 silakan. Bisa dipresentasikan. Jadi saya akan coba mereview judulnya sama apa aja nanti komponen tambahannya yang akan digunakan. Silakan Mas. Mas apa Alek bagus ya. Mas apa ini yang akan presentasi? Mas Reza. Oke, siap. Silakan. Berarti ini cuma judul aja ya, Pak ya? Sama flowchart-nya Mas ditunjukin. Soalnya ini kan yang saya sendiri kan bukan ahlinya, Pak. Saya di bidang sipil. Baru teman dua saya ini mereka sedang ada kegiatan, masih ada kuis, Pak. Oh gitu. Oke, nggak apa-apa silakan. Apa itu Mas judulnya Mas? E1 ya? Iya, Buat Pak. apa itu Mas? Buat apa? Kemarin itu kita buat smart absensi melalui EKTM, Pak. Bentar. Smart absensi melalui EKTM ya? Iya, Pak. Berbasis IoT ya? Iya. Oke. Berarti kemarin tuh komponen yang dibutuhin itu ini ya, apa namanya? Sensor untuk mendeteksi kartu itu ya? Iya, Pak. Oke. Kalau projectnya sudah dikumpulin nggak kemarin, Mas? Untuk project proposalnya ya, Pak ya? Iya. Kemarin sudah di link Google Drive, Pak. Oke. Enggak, maksudnya yang di itu. Yang di mana namanya? Daring Unisma. Udah dikumpulin ya? Oh, kemarin belum, Pak. Kayaknya kita terlambat ngumpulin. Kemarin kami dari kelompok I1 itu hanya dikumpulin di Google Drive saja, Pak. Yang di ini kumpulin ya, yang di Daring Unisma ya. Oh, baik, Pak. Siap. Saya juga akan melakukan penilaian soalnya lewat itu ya. Sudah Bapak yang di Ring Unisma, saya yang mengumpulkan. Oh saya sudah jadi, ya? Sudah. Sudah Oke. Pak, tapi terlambat Pak, terlambat 1 hari kalau nggak salah. Oke, nggak apa-apa. Pak Yudis minta tolong untuk di-record ya. Takutnya nggak ke-record sama saya, masih di jalan. Oh iya, oke.
Oke, gitu aja mungkin E1 udah fix ya, bikin smart absensi untuk berbasis itu ya KTM ya. Insya Allah sudah Pak. Mungkin ada masukan Pak untuk Nggak ada sih nanti. itu pucuk. Ya, gitu aja mungkin ini sampai ini yang mau saya bikin. Muhammad Saiful Aziz sih dimatikan ya. Oke Mas, terima kasih mungkin untuk kelompok E1 udah itu nanti kebutuhannya juga mungkin ini tambahannya sih cuma ini aja sih menurut saya untuk deteksi kartunya itu sensor untuk deteksi kartunya itu aja sih tambahannya. Oke, terima kasih Mas Reza tadi. Kemudian kelompok E2 Oke, Pak. sudah ada di room ini kelompok E2. Ya ada Pak, ada Pak. Oke, silakan Mas, kelompok yang E2. Mau buat apa nih kemarin? Kemarin, tapi sekarang diganti Pak, Ya, diganti apa itu? diganti dengan sistem pengamanan pintu rumah berbasis IoT. Sistem pengaman pintu rumah berbasis IoT. Ya, Nah, itu pakai apa Mas kemarin sensornya? Tahu? yang mana Pak? Maksudnya untuk sistem keamanannya itu yang dideteksi apanya? Orangnya atau deteksi gas bocor? Kemarin ada itu kan yang deteksi gas itu. Halo? Dengan menggunakan sensor ESP8266. Oh, bukan sensor itu Mas, itu Oh, bukan Pak. outputnya. Saya kurang paham juga Pak. Tapi udah sesuai ya yang di itu ya, yang di daring Urisma sudah dikumpulin ya. Untuk yang daring sebentar lagi saya kumpulkan Pak. Soalnya baru selesai bikin Pak. Oke, pokoknya sistem ini ya nanti saya cek di daringnya itu Ya. digunakan apa aja, apakah sensor ultrasonik, apakah sensor PIR gitu ya. Oke, itu aja Mas untuk kelompok E2. Kelompok E3 ada nggak di sini? Kelompok E3? Ya ada ya, E3 ya. E4? Kelompok E4? Nggak ada. Kelompok E5? E5 ada? Oke, kelompok E cuma E1, E2 ya. Sekarang saya kembali ke kelompok A. A1 ada? Hadir, Pak. Oke, silakan Mas kelompok A1. Ini mau buat apa Mas? Yang udah fix, kemarin kan udah saya review tuh. Kemarin buat ini, Pak, oximeter berbasis IoT. Oke, fix ya. Oximeter berbasis IoT. Jadi ini kebutuhannya kemarin oximeternya ya? Enggak, Pak. Apa itu? Yang pertama ESP8266 kami pakai Wimos, Pak. Wimos Kalau Pak, kalau pakai Nodem MCU aja gimana Mas? soalnya pakai Wimos tuh lebih kecil ya, Pak. Iya, tapi kita udah sediakan Nodem MCU. Kan sebenarnya sama saja toh, Wemos sama Nodem MCU. Oh, ya udah, Pak, nggak apa-apa. Nggak apa ya. Terus selain itu sensingnya pakai apa? Kami pakai sensor MAX 30100. Sensor MAX 30100. 30100. Oke. Selain itu? Kami pakai LCD 16x2, Pak. Oke, LCD ya. LCD 16x2. Terus? Mungkin pakai Project Box, Pak. Project Board sudah kita sediakan. Berarti tambahnya ini aja ya? Iya. Oke. Oke, itu aja Mas untuk kelompok 1. Kelompok A2 ada nggak?
Ada Pak. Oke, A2. Silakan Pak. Ini kemarin mau buat apa? Membuat itu Pak, berdeteksi penyiraman berbasis IoT. Nyiram apa aja itu? Bentar yang ininya yang paham dengan sensornya bukan saya Pak, bentar si Yoshi. Yoshi bisa tolongin Yoshi. Iya, Pak. Bisa tolong jelaskan, aku nggak paham soalnya sensornya. Ini sistem penyiraman yang drip atau yang ini, Mas? Yang sprinkle? Kami menggunakan yang sprinkle, Pak, untuk tanaman cabai. Gimana? Kami menggunakan penyiraman sprinkle untuk tanaman cabai, Pak. Cabai ya, berarti butuh apa tuh, Mas? Yang dibutuhkan apa aja? Sudah enggak? Yang kami butuhkan sensor soil moisture, kemudian Terus? relay ESP826, motor DC. Relay yang berapa channel nih? Untuk gerakin relaynya untuk gerakin motor DC aja kan? Iya, Pak. Berarti satu channel ya. Iya. Terus? Kemudian LCD, I2C, dan Uno, Pak. Ya, itu sudah. Iya, Pak. Itu aja, Pak. Terus nyiramnya pakai apa sprinkle-nya itu? Sudah tahu belum apa namanya itu? Itu kami belum cari, Pak. Oke. Nanti coba ya dicari ya. Itu namanya kayak semacam sprinkle, ada namanya itu ya sprinkle aja sih namanya. Water sprinkle gitu. Biasanya ada itu. Ya, Pak. Baik, Pak. Oke, berikutnya kelompok itu ya untuk kelompok A2 ya. Kelompok A3 ada nggak? Pak izin Pak, yang A1 tuh LCD-nya pakai I2C, Pak. Oh iya. Tambah itu sih ya. Ya, Pak. Oke. Kelompok A3 ada? Ada, Pak. Ya, silakan Mas. Buat apa, Mas? Halo? Halo. Belum kedengaran nih, Mas. A3. Ya, Pak. Ya, silakan. Buat apa, Mas? Smart home, Pak. Yang dikontrol apa aja nih? Yang dikontrol ada lampu, terus sama kipas, terus ada dua mode, Pak, dua shift sama mode shift sama mode manual. Mode manual itu kita on off-nya lah dari smart home. Cuman kalau mode shift, kalau kita tinggal di rumah ini kita gunakan sensor film sama kamera VC0706. Web kamera gitu aja ya. Tipenya nanti coba kita akomodir. Oh, ya. Terus mikrokontrolernya pakai mode juga ESP8266. Ya, itu udah mikrokontrolernya itu kita sediakan Arduino Uno. Untuk data ke webnya kita sediakan modem MCU. Ya. Jadi untuk sistem kontrolnya on off-nya itu pakai relay ya. Ini saya gunakan 4 channel aja ya. Jadi nanti untuk lampu, kipas dan lain sebagainya. Dan tadi untuk yang tipe apa tadi? Tipe safe itu yang ditinggal itu sebagai security system kan, itu pakai peer ya. Oke. Kemudian itu aja sih Mas untuk kelompok A3 ya. Kemudian kelompok A4 ada nggak? Hadir. Yup, kelompok A4. Ya. Buat apa ini Mas kemarin? Jadinya pakan ayam.
pakan ayam berbasis IoT. Sistem pakan ayam berbasis IoT. Nah, itu rencananya konsepnya gimana Mas Maren? Bisa jelaskan? Itu nantinya mungkin pakai sensor sensor ultrasonik untuk kapasitas, untuk mengukur kapasitas pakan ayamnya. Dan Terus? untuk pemberinya itu dia pakai relay atau motor untuk berjalan. Dan saat berjalan tadi ada juga relay buat ada juga relay di bagian mengatur pakan ayam, sehingga nanti saat dia berjalan pakan ayamnya nanti otomatis kebuka dan memberi makan. Gitu. Oke, berarti motor DC berarti relaynya pakai 2 channel ya? Iya. Satu untuk buka pakan ayam, satu lagi untuk gerakin motornya. Iya, gerakin motor. Sistem bukanya nanti pakai apa itu, Mas? Ya, pakai servo mungkin, Pak. Jadi bergerak dia. Berarti kalau pakai servo nggak usah pakai relay lagi, Mas. Langsung aja dikontrol servonya. Servo. Yang relaynya buat jalan aja gitu, Pak. Relaynya itu untuk yang motor DC aja. Iya. Kalau pakai relay bisa, tapi kan tambah rumit nanti kan, muter-muter. Berarti servonya itu langsung ini aja ya. Ini Oke, satu Pak. channel aja untuk buka. Oke. Oke deh, saya udah mulai kebayang. Bisa ini. Sistem pakan ayam berbasis IoT ya. Iya, Pak. Oke, saya ini ya. Ya, insya Allah, alhamdulillah. Oke, terima kasih Mas. Kemudian kelompok A5 ada nggak? Ada, Pak. Oke, sip. Mau bikin apa jadinya, Mbak? Kemarin kita ngajuin monitoring kualitas udara pada kandang ayam boiler berbasis IoT, terus ditambahin sama Bapak, Pak. Jadi monitoring dan kontrol kualitas udara pada kandang ayam boiler berbasis IoT. Monitoring dan kontrol kandang ayam boiler ya? Ya. Kualitas udara, Pak. Monitoring dan kontrol kualitas udara pada kandang ayam. Boiler berbasis IoT. Ya. Oke, berarti komponen tambahannya itu yang jelas ada relay ya? Relay 2 channel, Pak. Iya, relay 2 channel. Sensor Terus, MP135. kenapa nggak pakai DHT aja? Sekalian yang dikontrol suhu dan kelembapan. Kalau untuk MQ itu untuk monitoring amonianya aja, Pak. Tapi kalau untuk variabel untuk mengontrolnya pakai DHT22, Pak. Oke, sensor MQ itu amonia. MQ berapa Ya, itu, Mbak? MQ 135. 135 ya, untuk amonia. Ya. Kemudian, sama sensor DHT22. kenapa nggak pakai 11? Kalau pakai 22, setahu saya akurasinya lebih ini, Pak. Lebih baik. Atau DHT11 aja, Pak. Yes. Ya, nggak apa-apa sih. Nanti coba saya carikan ya, kalau dapat yang DHT22, ya pakai DHT22. Kalau enggak, ya DHT11 gitu ya. Pokoknya Ya, DHT gitu aja ya, 11 ya, atau 22. Relay. Nah. Sama LCD 20x4. Yang 4 baris ini? Iya, Pak. Pakai itu sih nggak? Iya, sama itu sihnya. Oke, ada lagi? Udah itu aja ya, saya kira ya. Oke, makasih Pak untuk kelompok A5. Sekarang kelompok B1 ada nggak? Kelompok B1? Nggak ada. B2? Ada, Pak. Oke, silakan Mas, kelompok B2. Buat apa kemarin? Kalau kemarin itu membuat ini tempat sampah pintar berbasis IoT. Oke, konsepnya gimana itu Mas? Itu nanti
kita buat modul gitu, semacam modul nanti ditanam di tiap tempat sampah. Nah, modul itu tuh nanti mendeteksi penuhnya sampah sama kepekatan bau dan juga api gitu Pak, mendeteksi api. Ini pada sampah apa sih rencananya digunakan? Sampah itu ada sampah organik, sampah anorganik, sampah logam. Rencananya pada sampah apa ini? Kalau kemarin itu untuk target pasarnya itu kan ditargetkan ke ini apa namanya pengelolaan sampah di pasar. Nah mungkin lebih ke organik sih Pak. Kalau organik Kan nggak usah pakai api sih Mas, pakai MQ aja sensor gas saja sih untuk deteksi bau itu. Iya bisa sih. Tapi udah di itu belum? Udah dianalisa belum baunya itu bau apa? Mengandung bau apa? Sampah organiknya itu lebih potensi ke gas apa? Lebih potensinya tuh ke gas metana. Berarti sensor metana itu MQ berapa ya? Saya lupa. MQ 4. MQ 4 ya, metana itu ya. Nah, terus untuk ininya, jadi kan ini sebagai inputan. Kalau misalkan baunya udah menyengat, terus apa yang akan dilakukan? Akan mengirim notifikasi gitu ke HP. Iya. Udah gitu aja. Iya, cuman sebatas monitoring aja sih. Monitoring bau aja ya kalau gitu ya. Berarti ini memang difokuskan ke sampah organik, kemudian monitoring baunya aja gitu ya. Kalau bau itu berarti baunya udah pada level tertentu, itu berarti sampahnya udah penuh gitu ya. Iya. Oke, berarti sensor MQ4 aja ya. Sama ultrasonik. Ultrasonik itu apa Mas? Nah itu untuk identifikasi penuh sama enggaknya dari tempat sampah. Kan udah ada MQ, dari baunya itu udah ketahuan. Kalau baunya udah terlalu menyengat, metananya terlalu menyengat, berarti untuk kadar baunya memang udah itu. Nah, ini yang sebenarnya saya agak ragu. Saya dulu tuh sering mau bikin tempat untuk deteksi volume menggunakan sensor MQ, sensor jarak, sensor ultrasonik. Itu agak ragu karena tingkat kepresisiannya antara jarak dengan volume itu lumayan jauh. Jadi gini, saya paham maksudnya ultrasonik itu digunakan untuk mengukur atau mengontrol volume yang ada dalam tempat sampah atau mengontrol volume yang ada pada suatu benda tertentu. Tapi kan fungsi utama dari sensor ultrasonik sebenarnya itu untuk mengukur jarak gitu kan, bukan volume. Nah, padahal kita tahu pada suatu tempat sampah itu kan itu kan berupa ruang. Ruang itu identifikasinya itu lebih ke volume, bukan ke jarak. Kalau level itu mungkin bisa ke jarak. Tapi ini kan ke volume. Ya sebenarnya bisa sih ditaruh di bagian atas ujung pintu tutupnya kalau sudah mencapai atau istilahnya sensornya itu udah udah berbunyi atau udah mendeteksi adanya jarak di level tertentu, itu berarti sampahnya penuh. Tapi kan yang juga perlu diingat, sensor ultrasonik itu juga punya jangkauan lebar jarak, bukan hanya jarak ke depan, tapi juga lebar jangkauan ke samping kanan kiri. Nah itu yang tidak diperhitungkan. Sebenarnya kalau menurut saya, daripada menggunakan sensor ultrasonik untuk mendeteksi level, itu lebih bagus menggunakan pakai cahaya itu. Jadi kalau cahaya jadi semacam laser gitu, itu kan lebih tegak lurus menurut saya. Jadi pakai semacam sensor garis gitu, pakai fotodioda dan dan LED. Itu mungkin menurut saya lebih
Lebih presisi daripada penggunaan ultrasonik. Seperti itu, Mas. Apakah masih mau menggunakan ultrasonik? Oh ya, mengikuti saran Bapak aja sih. Oke, pakai ini aja ya, sensor garis itu aja ya. Jadi Iya. ketika deteksi garis itu foto. Foto dioda gitu aja. Itu aja ya, Mas ya? Ini sama ini Pak. Kalau untuk mendeteksi potensi kebakaran dari tempat sampahnya itu mungkin ada perlu film sensor juga. Film detektor. Ya, Api. film detektor. Ya. Sudah. Oke, apa. Tapi kalau organik kan bukannya cenderung basah ya sampahnya. Iya sih. Oke deh, nanti coba saya pertimbangkan lagi ya untuk film detektornya. Kalau menurut saya sih nggak usah, sensor fotodiodanya udah sensor MQ4 aja udah bagus gitu. Tapi nanti saya pertimbangkan lagi untuk film detektornya. Oke, mungkin cukup sekian untuk kelompok B2 ya. Kemudian lanjut kelompok B3 ada? Ada, Pak. Ya, silakan Mbak, mau bikin apa? Smart home memakai node MCU Lolin secara digital, Pak. Gimana? Bentar. Smart home memakai node MCU Lolin secara digital. Ini apa aja yang dianu, Mbak? Saya kira node MCU-nya nggak usah ditulis deh judulnya. Oh, pokoknya iya, intinya Pak. mau transfer data gitu aja kan, entah pakai apa aja, yang jelas kita pakai ini. Ini yang Iya, dikontrol apa aja, Mbak? Kontrol apa aja? Lampu sama mesin pompa air, Pak. Oke, berarti pakai relay. Ya. 2 channel Relay, ya. ya, relay yang optocouple. Apa ya? Optocoupler. Nah, ya itu, Pak. Ya, udah relay aja. Pakai yang berapa channel nih? Kalau cuma untuk pompa sama untuk apa tadi, lampu ya? Iya. Pakai 2 channel aja cukup ya? Iya, Pak. Oke. Ada lagi? Sama node MCU Lolin itu. Kita nggak pakai yang Lolin, pakai node MCU yang umum aja gitu. Oh iya, Pak. Sama saja, intinya kan ya nanti kalau misalkan mau pengembangan lebih lanjut mau pakai yang Lolin terserah gitu. Kita adanya yang udah nyediakan yang node MCU yang ini apa, yang integrasinya ISP8266. Meet app inventor. Udah, itu nanti pasti dibuat semuanya itu kan untuk aplikasinya itu. Ya. Terus apa lagi? Servo 180 derajat. Buat apa servo itu? Halo? Bentar, Pak. Iya, Pak, bentar. Servonya untuk apa itu fungsinya? Kontrol palang pintu, Pak. Pakai palang pintu loh. Iya. Oke. Servo 180 derajat, oke deh. Yang non continuous berarti ya. Iya, Pak. Lagi? Terus sensor gas MQ. Buat apa itu? Soalnya juga sensor gas, Pak, tapi yang otomatis gitu, Pak. Nanti kalau misal terdeteksi gas, buzzernya langsung bunyi gitu, Pak. Berarti nambah buzzer. Terus apa lagi? Sensor MQ berapa? MQ min 2, Pak. MQ 2, mana ada MQ min 2? Iya. Oh iya. Salah bacanya. Salah lihat, Pak. Terus? Flame sensor. Udah MQ pakai film lagi? Di ininya gitu sih, Pak. Oke. Flame. Sama udah itu aja, Pak. Sensor ultrasonik ini, Pak. Untuk apa lagi ultrasonik? Deteksi orang, deteksi ini. Ya apa sih? Gini ya.
ini menurut saya nanti akan rumit, akan ada 3-4 inputan dan outputannya akan jadi satu yaitu outputan notifikasi aja sama buzzer. Kalau nanti misalkan dari timnya memang ada yang mampu ya silakan, nggak apa-apa. Kamu mengerjakan. Oh, saya tambahkan di sini untuk ultrasoniknya. Karena inputannya nih ya ada. Mungkin tidak jadi sensor flame-nya, sensor MQ-nya saja Pak. MQ saja kan? Ya. Nah, karena pasti nanti di programnya itu akan sedikit rumit. Bedakan antara flame sama ini. Terus apa lagi? Udah ini aja. Dengan ultrasonik Pak untuk cek ketinggian air. Kalau pompanya penuh. Oke, ada lagi? Itu saja Pak. Itu saja ya. Oke. Sip. Oke, berikutnya, makasih ya kelompok B3. Berikutnya kelompok B4. Ada kelompok B4? Nggak ada ya, saya lewati. Kelompok B5. Ada Pak. Oke, silakan Mas. Apa untuk kelompok B5 ini? Buat apa judulnya? Penyiram sayur sawi organik otomatis. Ini penyiram sayur sawi organik. Dalam artinya menggunakan media air nggak? Sawi hidroponik atau sawi tanam, Pak. Sawi tanah ya? Ya, tanah. Oke. Sistem penyiraman sawi organik berbasis IoT ya? Ya. Oke, apa aja nih yang digunakan? Soil sensor kelembapan, Pak. Soil moisture ya? Ya. Terus LM35. LM35 itu suhu? Ya, untuk mengukur suhu ruangan bagaimana Pak? Kalau misalkan terlalu panas nanti dia ngidupin relay Pak. Ini LM35-nya ditaruh mana rencananya? Kalau Di tanahnya Pak. Betul di dekat di dekat tanah itu Pak. Beneran pakai LM35 ini ya? Ya. Ya, oke. Terus? Relay. Sama berapa channel nih? Dua channel sih cukup Pak. 2 channel. Terus? Valve Pak. Oke, ya. Kontrol valve yang untuk air itu ya? Iya, untuk airnya Pak, pompa airnya Pak. Oke. Sama pakai selang aja ya? Boleh Pak. Selang yang itu, yang dari plastik itu ya? Jadi, ya boleh Pak. Terus apa lagi? LCD 16x2 itu sih Pak. Dan ITC-nya. Udah? Udah Pak. Oke, sip. Makasih ya. Iya Pak. Oke, lanjut saya kelompok C. Ada nggak? Ya Pak. C1. Pak, permisi dari kelompok B2 ingin menambahi GPS, Pak. GPS? Iya, Pak. Buat apa itu? Untuk menunjukkan letak tempat sampah, Pak. Oke. Udah itu aja? Udah, Pak. Makasih, Pak. Ya. Terus berikutnya kelompok C1 deh. Ada nggak C1? Nggak ada ya. C2? Ada, Pak. Oke, C2. Mas, buat apa, Mas? Tempat sampah berbasis IoT, Pak. Wah, sama nih ya? Iya, Pak. Tapi kemarin kayaknya Masnya ini belum ngajuin yang kemarin yang B2 ini kayaknya. Ya, saya cek nanti. Nah, apa aja nih yang dikontrol? Yang dikontrol kepenuhannya, Pak. Hah? Kepenuhannya. Penutupan sampahnya itu. Pakai apa? Sensor ultrasolid, Pak.
Oke. Ini saya nggak tahu ini bisa apa enggak, benar bisa apa enggak nih. Dicoba aja nanti ya. Kalau nggak bisa ya seperti yang saran saya tadi, pakai photodioda sama LED itu. Terus apa lagi? Ya, Pak. Wemos D1 mini, Pak. Nggak usah, pakai NATO MCU aja, nggak usah pakai Wemos. Baik, Pak. Kita udah ngadain nutup MCU soalnya. Soalnya kita ngadain dua, Mas, ada Arduino, ada nutup MCU gitu. Kalau kita ngadain Wemos aja, berarti kita nggak ngadain Arduino gitu kan. Tapi kita udah ngadain untuk transfer data IoT-nya pakai Wemos, pakai nutup MCU. Terus pakai apa lagi? Terus kemarin sama panjenengan kan disuruh apa? Tambahin berat itu, Pak. Oke, load cell ya. Iya, Pak. Berarti ini lebih ke volume ya. Ke berat. Ada lagi? Kalau tadi kan yang tadi itu bau untuk sampah organik. Nah, kalau ini kemungkinan kan untuk sampah non organik. Ada lagi? Nggak ada ya? Kayaknya cuma itu, Pak. Oke. Pakai LCD nggak? Oh, tidak, Pak. Nggak usah ya, beneran ya. Jadi langsung di monitoring pakai ini ya. Pakai HP ya. Iya, Pak, pakai Blink. Web ya. Oke. Oke, makasih Mas. Baik, Pak. Kemudian kelompok C3, silakan. Hadir, Pak. Yep. Buat apa, Mas? Monitoring dan pengisian tangki air berbasis IoT. Monitoring dan pengisian. Iya. Tangki air berbasis IoT. Ya. Oke, apa aja yang dibutuhin nih? Sensor ultrasonik, Pak. Relay. Berapa channel? 1 channel. Sama LCD 16x2. I2C enggak? Iya, Pak. Ada lagi? Iya, Pak. Udah ya? Oke, makasih Mas. Oke, berikutnya kelompok C4. Ada C4? Nggak ada ya, C4, C5. Ada kelompok C5? Oke, nggak ada ya C5. Kelompok D1. Ada di Pak. Ada. Oke, bikin apa Mas kemarin? Kemarin kita buat sistem monitoring berbasis IoT pada tanaman hidroponik sayuran daun, Pak. Sayuran daun ini ya. Iya, Pak. Apa aja Mas nentuin? Yang dibutuhkan itu yang pertama sensor TDS-nya yang EC itu, Pak. Ini yang mahal-mahal ini ya. pH. Iya. Terus apa lagi? Relay. Relay juga, Pak. Iya. Untuk nutrisinya itu ya. Iya, Pak. Lagi? Terus motor DC 5 volt itu, Pak. Untuk kalau misal yang tadi niatnya mau sekalian, misal kalau tandon nutrisinya airnya sudah sedikit, mau ditambahin sekalian apa enggak, Pak? Oke, itu sebenarnya bagus ditambahin, tapi simpel aja ya. Ya, simpel aja. Jadi untuk ngalirin, kalau misalkan kayaknya kurang nutrisi A, nah kemudian dialirin nutrisi A, itu rencananya ngalirinnya itu kan pakai relay ini kan? Oh, enggak, Pak. Relaynya fungsinya atau apa? Tadi niatnya relay itu digunakan buat itu, Pak. Kalau misal airnya habis gitu, airnya tinggal sedikit gitu. Jadi langsung ngisi tandon pakai ini ya? Iya.
Oke, kalau itu sih enggak gini, karena ini yang inputannya yang dibutuhin adalah sensor, maka asumsi saya sih sebenarnya kalau sensor itu kan untuk mendeteksi kadar air yang digunakan pada sistem hidroponik itu kan. Ya. Apakah TDS-nya itu sudah stabil, apakah pH-nya sudah stabil atau belum. Nah, kalau pH sama TDS-nya belum stabil atau nggak stabil, asumsi saya kan harus ditambahkan nutrisi tadi untuk menstabilkan TDS atau pH-nya. Nah, relay itu yang digunakan untuk mengkontaktor penambahan nutrisi A, nutrisi B-nya untuk menstabilkan nilai TDS atau pH. Asumsi saya seperti itu. Kalau untuk penambahan air kan nggak butuh sensor sebenarnya. Kalau cuma untuk monitoring, di tangkinya airnya habis jadi perlu ditambah, nggak butuh sensor itu gitu. Itu cuma butuh level ketinggian air aja sih. Kalau sensor ya itu tadi kebutuhannya untuk relaynya tadi untuk menutrisi itu. Oh iya, bisa Pak, bisa. Oke, gitu aja ya. Sama itunya Pak, apa motor? Oh, bentar. Sama itu Pak, selang PE yang buat ngalirin, buat nyambungin ke itunya Pak. Itu pakai kontrol valve aja Mas, tambah selang ya. Nggak usah pakai motor kalau itu, pakai kontrol valve aja. Jadi begitu ini langsung mengkontaktor kontrol valve. Oh, boleh Pak. Terus sama flow meter kira-kira dibutuhkan nggak Pak? Oke, selanjutnya kelompok D2 ada? Siapa? Ya. Pak, sebelumnya ya. Mau tanya lagi, kalau misal yang ini yang D1 itu pakai apa? Flow meter, flow sensor itu dibutuhkan apa enggak Pak kira-kira? Nggak usah dulu deh, fokus ke ini aja deh, treatment stabilitas air itu aja deh. Flow meter itu nanti pengembangan berikutnya mau pakai level tangki dan lain sebagainya. Nah, siap Pak. Terima kasih Pak. Oke, kelompok D2. Siapa? Ya. Yep. Smart irrigation SMG, Pak. Waduh, smart irrigation apa ini? Untuk targetnya kebun jeruk, Pak, targetnya. Kebun jeruk. Ya, yang kecil-kecilan aja, Pak. Ya. Akhirnya kebun berbasis IoT ya. Ya. Apa aja nih yang dibutuhin? Noda MCU. Udah ada. Terus apa lagi? Sensor suhu sama sensor kelembapan, Pak. Tanah. Ya. Berarti soil moisture ya. Ya. Siapa lagi? Pompa DC, Pak. Oke. Pompa DC, relay. Berapa channel? 2, Pak. Oke, terus? Terus kabel jumper, Pak. Udah ada. Udah ada. Ya. DC water pump masih perlu nggak, Pak? Kira-kira. Nggak usah ada pompa itu. Oh ya. Udah, berarti ini aja ya. Itu aja dulu, Pak. Ya. Mau diremontir pakai LCD nggak? Nggak usah. Pakai HP, Pak. Ya. Langsung HP ya. Oke. Iya. Nah, oke, sip. Terima kasih ya. Ya, oke, kelompok D3 silakan. Iya Pak, saya Pak. Yap. Buat apa Mbak? Kemarin itu kan kami mau buat monitoring kualitas udara pada gudang obat ya Pak, tapi kami rencana mau ganti ke sistem kendali dan akuisisi data temperatur kelembapan budidaya jamur Pak. Oh, oke. Berarti sistem monitoring udara pada budidaya jamur itu ya? Iya Pak. Apa aja nih yang digunain?
tang rivet, baru PCB, Bukan. Bukan itu udah ada, Maksudnya udah ada. sensornya apa? Modul WiFi ESP8266, Udah ada. Apalagi? sensor DHT11, Oh, ini ya. Terus? relay, Oke, terus? LED. Oke, buat apa itu? Sudah ada. LCD apa Iya. LED? LED yang light emitting diode itu, Pak. Oh iya, LED itu. Terus apa lagi? Terus PCB, Udah ada. Terus box, perlu box kecil gitu, Pak. untuk apa itu? Untuk tempat itunya, Pak. Tempat komponen. Iya. Udah ada. Terus timah. Udah, jangan yang itu. Yang lainnya, yang ini aja sensing. Konektor baterai KT60. Udah ada itu. Oke, ini aja Udah mungkin yang itu, dibutuhin ya. DHT sama relay ya. Iya, Relaynya saya kasih yang 2 channel ya. Iya, Pak. Oke. Makasih, Mbak. Kelompok D3. Sekarang kelompok D4. Ada, Pak. Yep, buat apa, Mas? Smart power outlet dan monitoring. Apa? Smart power outlet dan monitoring. Oke. Ini konsepnya kerjanya kayak apa, Mas? Nanti relay ya, Pak. Iya, maksudnya apa yang dimonitoring itu apa? Arus tegangannya, Pak. Oke, berarti butuh sensor arus dan sensor tegangan ya. Terus apa lagi? Relay, Pak. Relay yang berapa channel? 3 channel bisa, Pak. Hah? 3 2 atau channel 2. aja ya? Ya, Pak. Terus apa lagi? Terminal listrik, Pak. Udah itu nanti ada. Udah itu aja ya? Ya, Pak. Oke. Kasih, Mas. Semester kelompok D5. Hadir, Pak. Yap, silakan. Buat apa, Mbak? Sebentar, Pak. Buat penyiram cabai otomatis di greenhouse berbasis IoT. Oke, apa aja yang dibutuhin? LCD yang I2C, Pak. Iya, yang berapa? 216 atau 416? 216, Pak. Terus ada drip water pump, pompa buat drip irigasinya, Pak. Terus ada sensor kelembapan soil Pakai moisture. apa? Soil. Oh, sensor tanah ya? Iya, Pak. Udah? Sama relay, Pak, yang 2 channel. Udah? Sudah, Pak. Oke. Makasih kelompok D5, E1 tadi udah. E3 ada nggak E3? Ada, Pak. Oke, E3 buat apa? E3 membuat jemuran pintar, Pak. Apa aja nih dibutuhin? Yang dibutuhin pertama sensor LDR, Pak. Ya, kemudian ada sensor pendeteksi hujan. Kemudian servo motor, Pak. Udah? Sudah. Oke.
Udah ya, kelompok ini 3. Oke, makasih Mas. Berikutnya kelompok Ya, E4. baik. Ada kelompok E4? Nggak ada ya. E5? Pak, izin yang kelompok E2 ada tambahan. Apa itu? Alat-alatnya pakai kunci solenoid 12 volt. Oke. Terus? Terus sensor read sensor. Peer. Oh ya. Terus apa lagi? Itu aja sih Pak, monitoringnya pakai apa? Arduino atau ESP8266. Oke. Udah itu aja sih Mas yang butuh tambahannya. Oke, kemudian kelompok E4, E5 ada nggak? E4, E5. Belum masuk ya? E5. Iya. Ya, bikin apa Mas? Sistem cepat tanggap kebakaran berbasis Internet of Things, Pak. Oke, pakai apa aja? Sensor api, sensor gas. Gasnya pakai apa? MQ berapa? 6, Pak. Terus? LCD sama I2C-nya, Pak. Yang berapa ya? 216? 216 saja. Terus? Push button, LED sama buzzer, Pak. Udah ada itu. Iya, udah udah. dibelikan. Oke, itu aja ya? Iya, Pak. Oke, sip. E4 nggak ada? Belum ada ya, E4 ya. Kemudian saya D2 ada perubahan, Pak. D2? Iya. Nah, kenapa? Targetnya kebun sawi, Pak. Sawi? Iya. Oh, iya. Makanya beneran kebun jeruk. Iya, itu salah, Pak. Oke. Berikutnya kelompok yang belum dari atas ya. B1, ada nggak B1? Iya Pak, B1 Pak. Oke, bikin apa Mas? B1 ini kemarin pertama bikin pancedar Pak. Pantau cerdas wader Pak. Jadi sensornya itu ada sensor pH air, terus sensor suhu air nih. Iya Pak. Terus sensor pakan otomatis. Pakai apa itu? Di sini sensor pakan aja sih Pak. Iya, pakai apa? Saya belum pernah nemukan pakan, kan banyak Mas. Pakan apa itu? Pakan ikan Pak. Iya, pakai apa itu? Nggak ada sensor pakan ikan itu Mas. Pakan ikan yang mengetahui ikan itu lapar gitu. Nah di sini dia cuma adanya sensor pakan aja sini Pak. Oke, nanti dibiarkan lagi. Setahu saya itu nggak ada. Saya itu malah buat sensor pakan, sensor untuk deteksi ini apa namanya, ikan lapar atau enggak. Tapi itu sampai sekarang itu masih belum bisa dikatakan bahwa itu benar-benar bisa berfungsi dengan baik karena karakteristik tiap ikan itu kan beda-beda. Iya. Ini tadi apa judulnya? Pantau cerdas wader Pak. Berbahasa IoT. Di sini ada juga sensor pendeteksi ikan, Pak. Pakai apa deteksi ikan itu? Portable fish finder. Aduh, itu di laut, Mas. Iya, saya tahu fish finder itu. Itu di laut dan harganya puluhan juta. Kayaknya nggak dulu ya pakai itu deh. Jadi yang itu fish finder itu lewat satelit. Yang selain ini pakai apa, Pak? Ya ini aja menurut saya, pH sama suhu aja udah cukup sih. Oh iya. Terus kalau untuk monitoringnya itu pakai Nodem MCU nggak, Pak? Iya, itu pasti. Ya, jadi itu. Sistem pantau cerdas wader ini airnya aja yang dipantau gitu ya.
Iya. Oke, sip. Makasih ya, Mas. Iya, iya, Mak. Oke, C1 ada nggak? Maaf Pak, B4. Ya? B4 Oh, sorry. belum. Iya, B4 belum. Apa ini B4? Safe Home berbasis IoT, Pak. Apa? Safe House berbasis IoT. Safe aman ya dalam artian ya. Ya. Safe house berbasis IoT. Kan ada yang safe pakai F ya, yang artinya menyimpan itu kan, atau Pakai melindungi. pakai F yang keamanan, Pak. Oh, keamanan. Oh iya ya, sorry. Kali ini yang menyimpan ya. Kayak keamanan pakai F ya. Kenapa nggak pakai home? Safe home. Oh iya, sama aja ya mungkin. Sama aja wes, terserah, judulnya kan terserah yang buat. Terus? Itu pakai sensor HC-SR501, Pak. HC-SR ini ultrasonik? Iya. Oke, ultrasonik gitu aja ya. Terus? Kalau udah pakai itu, nanti pakai infrared nggak, Pak? Nggak usah, ini aja. Udah, nggak usah. Sama buzzer aja. Udah. Oke, itu ya sensor ultrasonik sama buzzer ya. Kemudian sekarang C1 ada nggak? Nggak ada ya C1 ya. C4. Ada C4? Nggak ada? C5? Ada C5? C5 nggak ada. E4? E4 nggak ada? Oke, saya panggil sekali lagi dari atas ya. Kalau nggak ada mungkin bisa saya cukupkan, nanti yang lain menyusul, entah bisa japri ke saya atau mungkin dengan cara lain. A udah lengkap, B udah lengkap, C1 nggak ada ya, C1 ya. C4 ada, C4 nggak ada. C5 ada, C5 nggak ada ya. E4 oke, nggak ada. Oke, nanti saya share di grup. Halo? Tadi saya sudah share ke Bapak daftar-daftar mahasiswa yang ikut offline. Yang ikut offline semua terwakili, ada semua, kecuali satu kelompok A2. Nggak ada ya? Tadi saya sudah WA Bapak. Ada kelompok A2 yang belum diwakili. Yang lain sudah terwakili, semuanya 52 mahasiswa. Ada yang diwakili dari satu kelompok, satu orang, ada yang 2, ada yang 3. Jadi seperti itu. Sama Pak, mohon diinfokan ke mahasiswa tanggal 11 sama 18 ya, Dek? Offline-nya. Iya, tanggal 11 18. Untuk kelompok A2 tadi gimana, Mas? Ada nggak yang mewakili tadi? Tadi kan saya panggil di Zoom itu ada yang menanggapi sih untuk kelompok A2. Kelompok A2 tadi siapa? Iya, Pak. Kalau untuk Ya, gimana Mas? Ada yang mewakili besok tanggal 11 dan 18?
Kalau itu udah disampaikan di dalam grup, Pak. Mungkin Gimana? Kurang keras? udah disampaikan ke dalam grup, Pak. Yap, ada ya. Sepertinya nanti ada, Pak, perwakilan dari kelompok A2. Oh iya, ada ya. Oke. Bu Hena, ya, insya Allah ada yang kelompok A2 itu, Bu. Ini ada perwakilannya tadi yang coba saya tanya. Soalnya tadi ada beberapa yang belum respon juga ini yang dipanggil di Zoom ini. Mungkin nanti bisa ini ya. Soalnya kan ini akan saya data kebutuhannya apa supaya bisa ini. Atau kalau misalkan sampai misalkan besok belum ada respon, saya coba ambil yang sudah ada aja. Coba saya akan data sendiri apa yang mereka butuhkan gitu. Oh, iya Pak, tapi tadi sih sudah yang di Google Form ada bersedia semua kelompok kecuali isi itu, berarti berarti mereka bisa datang gitu. Yang kelompok yang barusan belum datang presentasi untuk daftar alat-alat itu. Oh, oke. Insya Allah datang. Yep. C4 ini ada C4. Halo Mas, tadi di grup ini. Iya Pak, halo. Ya, dari C4 ya, mau bikin apa Mas? Saya data sebentar ya. Halo Mas, C4. Sistem monitoring. Ya, bikin apa? Sistem monitoring kelembapan tanah kelembapan tanah pH dan penyiraman otomatis pada pada tanaman palawija. Oke. Jadi pakai soil moisture ya Mas ya? Iya Pak. Terus? Sama modul WiFi ESP8266. Udah kita belikan. Terus apa lagi itu? Soil moisture aja itu. Sama relay kayaknya itu kan ada penyiraman otomatis tuh. Ya, relay. Terus? Sama motor pompa air. Oke, ya udah. Ya udah Pak. Oke, itu aja Mas. Yang lain kelompok C yang belum C1 dan C5. Silakan silakan. Sama kelompok E4. C1, C5, E4. Kelompok AB udah lengkap nih. Tinggal 3 kelompok nanti mungkin bisa saya itu. Pak, izin tuh A2 Pak. Ya? Penyiraman tanamannya kami menggunakan pompa DC saja Pak. A2 ya? Iya Pak. Menggunakan apa Mas? Pompa DC. Saya ngomong. Oh iya. Mainan macam Kak. Apa ini? Itu teletrinya. Oke, ada lagi Mas? Oke, kalau nggak ada nanti coba saya share di grup kelompok C sama grup kelompok E ya, untuk kelompok C1, C5 sama E4 tadi kayaknya yang belum. Kayaknya udah semua. Oke, mungkin itu aja sih Bu Hena yang biasa itu. Sama ini nanti di pertemuan itu nanti mungkin di pertemuan 15 itu saya ada satu materi lagi untuk materi bisnisnya. Jadi di materi bisnis itu akan saya berikan tentang model bisnis, kemudian market size, model bisnis, sama ini strategi marketing. Itu aja sih nanti. Mungkin di pertemuan 15 tanggal 18 Ibu nanti. Itu saya akan ada sedikit materi tentang itu nanti. Diharap semuanya bisa mengikuti untuk materi itu. Jadi nanti di presentasinya itu selain juga tentang spesifikasi teknologinya juga dan nanti rencana pemasarannya atau bisnis plan-nya itu ke arah mana gitu ya. Karena materi bisnisnya belum saya kasih itu kan.
Oke, mungkin itu aja sih Bu Ena dari saya. Mungkin kalau nggak ada yang itu mungkin bisa di ini. Oh, sudah. Oke, Ya. Pak Yudis, terima kasih atas ini waktunya. Buat adik-adik, nanti ini habis ini kan pertemuan ini langsung offline ya. Nah, kita nanti akan ketemu offline. Nanti saya kabari lagi di grup jamnya jam berapa. Ya, jadi offline-nya 2 minggu ya, dua kali. Minggu hari di Sabtu tanggal 11 dan hari Sabtu juga tanggal 18. Nanti alat-alatnya sudah disiapkan sama Pak Yudi semuanya. Nanti adik-adik tinggal praktek aja di Universitas Islam Malang. Yang kemarin mengisi Google Drive itu yang betul-betul bisa datang ya. Saya lihat ada 52 peserta yang bisa hadir di di acara offline nanti. Udah itu aja, terima kasih buat adik-adikku sekalian. Sampai jumpa lagi di offline-nya. Kita ada 3 kali pertemuan lagi. Offline ini offline 2 kali dan tadi tambahan untuk bisnisnya dari Pak Yudi 1 kali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang belum absen silahkan isi absennya di link absen. Terima kasih Bu. Sama-sama.